kita berziarah sowan kepada leluhur, kepada tokoh ataupun ulama ataupun para wali, khususnya ke Pandanaran, ke Simbah Sunan Pandanaran, itu bila menemukan mitos atau mengetahui mitos apapun tentang Simbah Pandanaran, kita berziarah ke sini akan mendapatkan kekayaan ataupun pangkat dan lain sebagainya. Jadi kalian melalui kesempatan ini kami ingin mengatakan bahwa ketika kita berziarah sowan kepada leluhur, kepada tokoh ataupun ulama ataupun para wali, khususnya ke Pandanaran, ke Simbah Sunan Pandanaran, itu bila menemukan mitos atau mengetahui mitos apapun tentang Simbah Pandanaran, kita berziarah ke sini akan mendapatkan kekayaan ataupun pangkat dan lain sebagainya. Itu hanya sebatas mitos. Sebab kita tahu sejarah yang telah lampau, yang telah kita ceritakan, bahwa semua kekayaan dan jabatan ditinggalkan oleh Simbah Pandanaran. Jika ada satu atau beberapa kalangan yang berziarah ke sini mendapatkan kekayaan ataupun jabatan, itu murni dari usaha mereka, itu murni dari ridho ataupun terkabulkannya permintaan kepada Sang Kuasa. Bayat bukan tempat mencari pesugihan, bayat bukan tempat mencari jabatan, harta benda. Kalau ingin bertirakat, kalau ingin mencari prihatin, mencari sebuah atau mendapatkan sebuah keilmuan, bayatlah tempatnya. Seperti itu. Jadi Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran ada dan berada di Bayat
itu menjadi ujung atau menjadi barometer keilmuan, baik yang dilakukan atau baik yang dilestarikan oleh keraton-keraton yang ada di Nusantara saat ini ataupun yang diimplementasikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Mbayat bukan tempat untuk mencari sesuatu untuk kepentingan pribadi, namun menjadikan tempat untuk bersosial kemasyarakatan yang lebih baik menuju Tuhan yang sempurna. Demikian. Jadi sama seperti yang diaturkan Mas Harjo. Jadi intinya ke Mbayat itu mencari ketentraman. Ketentraman karena ajarannya Simbah dengan patambayatannya untuk ketentraman lahir batin dunia wal akhirah. Kecuali kita berziarah, kita juga akan paham sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal, kemana kita akan kembali. Beliau leluhur-leluhur kita semua itu yang pernah berjasa sampai kita bisa bertemu seperti ini, karena jasa-jasa beliau yang sudah tidak ada, sudah semarik ini. Jadi Mbah Sunan Pandanaran sebenarnya itu juga majelis wali yang terakhir. Mbah Sunan Mbayat, Mbah Sunan Pandanaran tepatnya beliau menggantikan kedudukan dari Kanjeng Syekh Siti Jenar oleh Sunan Bonang. Simbah Sunan Kalijogo didhawuhi mencari orang yang mampu menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar dengan ajaran beliau yang mungkin manunggaling kawula Gusti. Mungkin kalau tadi seperti yang saya aturkan, kalau itu kita terima, kita makan secara mentah, apa arti itu? Ya akhirnya yang diterima ya seperti itu. Tapi kalau kita pahami lebih dalam, seperti yang diajarkan Simbah Sunan Pandanaran, intinya seperti itu. Jadi beliau sebagai wali penutup dari 9 wali, majelis wali yang periode terakhir, begitu. Sedikit nambah untuk apa melengkapi. Jadi ketika ajaran Syekh Siti Jenar tentang manunggaling kawula Gusti itu diolah lagi karena keberadaan Simbah Pandanaran menjadi pengganti beliau, ajaran manunggaling kawula Gusti itu diolah lagi menjadi ajaran patembayatan. Patembayatan ajarannya Simbah Sunan Pandanaran itu adalah sebagian juga wujud dari implementasinya manunggaling kawula Gusti. Ketika seorang kawula atau seorang hamba atau seorang kita sebagai manusia makhluk yang ada di bumi ini bisa hidup berdampingan baik dengan sesama makhluk, dengan tetangga, dengan saudara, dengan makhluk yang lain, dengan alam sekitar, otomatis kita juga akan bisa bersatu dengan Sang Pencipta. Itulah yang dimaksud intisari dari patembayatan. Makanya saya tadi ngomong, kenapa beliau Simbah Sunan itu kok bisa? Maksudnya bisa menyampaikan dakwah beliau, bisa diterima dengan senang hati oleh pengikut-pengikutnya. Mungkin bukti kalau beliau itu menggantikan posisi Syekh Siti Jenar itu dengan bukti ada salah 1, 2, 3 itu memang murid Syekh Siti Jenar. Satu, Kiai Ageng Banyu Biru yang makamnya paling ujung sana tadi,
itu murid Jasipi Jenar. Kyai Ageng Majasto itu murid Jasipi Jenar. Kyai Ageng Balak itu murid Jasipi Jenar. Kenapa bisa menerima Mbah Pandhanaran? Karena itu tadi istimewanya Mbah Pandhanaran, bisa meramu, merangkai, ngesui dari beberapa macam pakaian seperti itu. Mungkin yang disampaikan untuk terakhir nih sama Mas tadi ada kaitannya dengan keraton. Ini untuk selanjutnya sebenarnya apa sih sedikit saja kaitannya beliau ini dengan keraton-keraton yang ada di Indonesia? Ya mungkin kalau soal dengan keraton mungkin ya karena beliau juga waktu itu orang yang dipandang istimewa, juga prihatinnya yang luar biasa. Beliau menurunkan salah satu raja di tanah Jawa, khususnya Yogyakarta dan Surakarta. Jadi beliau berputra Nyai Ageng Panembahan Agung di Kajoran. Putri beliau itu di peristri Panembahan Agung Kajoran. Panembahan Agung Kajoran tadi itu putra dari Sayed Kalkum yang di Ponorogo. Jadi antara Mbah Pandhanaran dan Mbah Sayed Kalkum selain kakak beradik, beliau juga besanan. Anak dari Sayed Kalkum itu Simbah Panembahan Agung kawinkan dengan anak dari putri dari Simbah Sunan Pandhanaran. Anak-anak mempunyai putra itu Raden Mas Suroso, Pangeran Agung Kajoran juga. Beliau adik tiri dari Kyai Ageng Pemanahan. Ulet-uletan kalau bab nasab silsilah. Raden Mas Suroso punya anak Pangeran Raden. Pangeran Raden mempunyai putra putri diperistri oleh Sinuwun Amangkurat Agung Tegal yang Sumari Tegal Arum. Istri yang lama meninggal lalu memperistri adiknya lagi. Putra yang istri yang pertama tadi mempunyai anak Raden Mas Rahmat. Akhirnya itu nanti setelah dewasa bergelar Sinuwun Amangkurat II. Terus yang istri yang muda melahirkan Raden Mas Pangeran Puger. Setelah dewasa, beliau naik tahta berjejuluk sampeyan dalam Kang Sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwana I di Kartosuro. Sinuwun Pakubuwana I berputra Sinuwun Amangkurat Jawa di Kartosuro. Setelah itu Sinuwun Pakubuwana II. Sinuwun Pakubuwana II, adik-adik dari Sinuwun Pakubuwana II akhirnya dengan adanya perjanjian Giyanti dan sebagainya jadi Keraton Jogja, Kadipaten Pakualaman, juga Mangkunegaran. Solo.